Ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari segala penjuru dunia datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Terus, apa sih rangkaian ibadah haji? Simak videonya ya, cekidot! Yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram yang digunakan bagi laki-laki yaitu berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit sama sekali. Sedangkan bagi perempuan yaitu berupa kain putih yang menutupi seluruh tubuh namun tidak menutupi telapak tangan dan juga wajah. Adapun urutan pelaksanaan ihram adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengerjakan wudhu, yang kedua yaitu mengenakan pakaian ihram, yang ketiga yaitu mengerjakan sholat sunnah ihram, yang keempat yaitu mengucapkan niat haji, dan yang kelima yaitu berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Pelaksanaan ihram paling lambat yaitu tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Apabila jamaah telah berihram, maka berlaku semua larangan ihram sampai tahalul. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf merupakan salah satu rukun haji yang paling utama. Wukuf yaitu kumpul di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah dari waktu zuhur sampai terbitnya fajar. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh umat manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar. Adapun beberapa amalan yang harus dilaksanakan pada saat wukuf yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara jama' takdim qashar, mendengarkan khutbah wukuf, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara jama' takdim qashar. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran sambil membaca kalimat talbiyah. Sebelum tawaf, membaca niat terlebih dahulu saat membaca talbiyah. Laki-laki disarankan menggunakan suara nyaring, sedangkan perempuan disarankan lirih. Pelaksanaan tawaf dimulai tengah malam pada 10 Zulhijjah, lebih utama dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. 4. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang diawali di Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Adapun beberapa syarat-syarat sa'i antara lain: 1. Didahului oleh tawaf. 2. Dimulai di Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. 3. Dilakukan sebanyak 7 kali perjalanan. 4. Dilaksanakan di tempat sa'i. 5. Setiap melintasi pilar hijau, bagi laki-laki disunahkan untuk berlari kecil dan bagi perempuan cukup untuk berjalan biasa saja. 6. Memperbanyak membaca kalimat tauhid. Dan yang terakhir yaitu berdoa di sepanjang perjalanan. Yang kelima yaitu mabit di Musdalifah. Musdalifah merupakan tempat yang berlokasi antara Arafah dan Mina. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sambil menunggu waktu tengah malam tiba, jamaah haji beristirahat dan memperbanyak zikir, salawat, dan doa-doa lainnya. Jamaah haji yang datang sebelum tengah malam diwajibkan menunggu sampai tengah malam, sebab waktu pelaksanaan mabit adalah dari tengah malam sampai terbit fajar. Bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya, dapat melaksanakannya dengan cara jama' takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 3 rakaat. Amalan yang bisa dikerjakan diantaranya adalah membaca kalimat talbiyah, berzikir, beristighfar, dan berdoa, membaca Al-Quran, mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir yang nantinya untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Yang keenam yaitu melempar jumroh akobah. Melempar jumroh akobah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil dan setiap lemparannya disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Waktunya biasanya sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesakan. Selain pada 10 Zulhijjah, melempar jumroh akobah dilakukan hingga hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di masing-masing hari tersebut, jemaah wajib melempar jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akobah dengan 7 batu.
Yang ketujuh yaitu mencukur rambut. Dilanjutkan dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Diperbolehkan juga bagi jemaah yang ingin menggundulkan rambutnya. Yang kedelapan yaitu melempar 3 jumroh. Melempar 3 jumroh dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat untuk melempar 3 jumroh yaitu jumroh di dekat arah hara tulisan, jumroh wusta berada di antara jumroh ula dan jumroh akobah, sementara jumroh akobah berada di perbatasan Mina dan Mekah. Harus berurutan, sebab jika tidak berurutan harus diulang dari awal. Apabila jemaah sedang sakit, maka bisa diwakilkan dengan syarat masih berada pada hari tasyrik. Yang kesembilan yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh akobah, dan pada tanggal 11 Zulhijjah melempar 3 jumroh yaitu ula, wusta, dan akobah masing-masing sebanyak 7 kali. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13. Namun ada yang melempar ketiga jumroh hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah sore harinya, kemudian meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut dengan nafar awal. Sedangkan pelemparan jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya disebut dengan nafar sani. Bagi yang mengerjakan haji tamatu dan kiron, selesailah seluruh rangkaian ibadah haji. Tetapi bagi yang melaksanakan haji ifrad masih harus melaksanakan umroh. Yang ke-10 adalah tawaf wada. Tawaf wada disebut juga tawaf perpisahan. Tawaf wada dilaksanakan pada saat jemaah akan meninggalkan kota Mekah. Bagi yang sakit atau haid, tidak diwajibkan melaksanakan tawaf wada dan tidak juga dikenakan denda. Yang ke-11 yaitu tahallul. Tahallul yaitu seseorang yang telah bebas dari ihramnya. Tahallul dibagi menjadi 2, yaitu tahallul pertama atau yang disebut juga dengan tahallul awal, dan tahallul kedua yang disebut juga dengan tahallul sani. Urutan rangkaian haji yang terakhir yaitu 12, tertib. Tertib adalah berurutan dari awal sampai akhir pelaksanaan ibadah haji, mulai dari ihram hingga tahallul sani, kecuali mencukur rambut kepala.